Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Andri Suryadi, tutor Tuton mata kuliah MC 4301 pemrograman berbasis desktop. Ya, saya akan meringkas materi pelajaran pada sesi pertama ini, inisiasi 1 konsep pemrograman berbasis objek. Inisiasi 1 ini merupakan ringkasan dari modul 1 pemrograman berbasis desktop. Nah, jadi alangkah lebih baiknya rekan-rekan semua silahkan pelajari modul 1 ya, konsep pemrograman berbasis objek. Di kegiatan belajar pertama pengantar pemrograman berbasis objek ya, kita akan pelajari tentang metode pemrograman yang ada di dunia programming itu terbagi menjadi 5 ya. Ada imperatif, kemudian terstruktur, prosedural, ada object oriented dan fungsional. Nah, pemrograman terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program ya, jadi terurut ya, terstruktur ya. Pemrograman prosedural pada dasarnya adalah metode pemrograman yang berupa baris perintah yang dieksekusi secara urut mulai dari baris atas sampai dengan baris bawah ya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama memuat teknik pencegahan masalah yang logis dan sistematis ya, memuat algoritma yang efisien, efektif dan sederhana. Program disusun dengan logika yang mudah dipahami, tidak menggunakan perintah go to. Kemudian biaya pengujian program relatif rendah, memiliki dokumentasi yang baik, biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. Nah, itu sifat-sifat dari pemrograman terstruktur. Nah, kelebihan dan kekurangannya sini pemrograman prosedural atau terstruktur ini. Kelebihannya pertama memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar dan efektif. Ya. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, struktur berurutan, struktur seleksi dan struktur perulangan. Ya. Memiliki dokumentasi yang baik ya, menghindari penggunaan pernyataan go to ya yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik ya. Nah, sedangkan kekurangannya sini yang pertama program cukup sulit untuk proses perawatannya ya. Ya, metode yang tersedia sulit ya untuk diubah tanpa harus mempengaruhi metode sistem. Kemudian butuh usaha kerja keras untuk menerjemahkan bisnis model ke dalam programming ya. Mungkin dapat bekerja dengan baik ya pada saat terisolasi, tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan pemrograman terstruktur atau prosedural ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan OOP ya, Object Oriented Programming di sini ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pemrograman berbasis objek. Nah, kelebihan dari metode berbasis objek ini sebagai berikut ya. Ada maintenance program lebih mudah ya karena berbasis objek di dalam programming itu lebih mudah dipelihara ya dibandingkan dengan pemrograman terstruktur ya. Nah, kemudian jika ada perubahan juga ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan pemrograman terstruktur ya. Kemudian objek di dalam program dapat digunakan sesering mungkin ya, jadi dapat digunakan kembali ya objek tersebut, beda dengan pemrograman yang sebelumnya ya, struktur. Nah, ini contohnya sini ya, ada objek mobil ya. Nah, dalam objek mobil ini ada metodenya, ada eventnya, ada propertinya. Sini metodenya itu ini contoh maju, mundur, berhenti ya. Eventnya apa? Ini bisa pintu dibuka, ditabrak atau didorong. Propertinya apa? Toyota sedan warna merah. Seperti itu. Itu contoh objek ya, objek mobil di sini. Oke, di sini perbedaan prosedural dan objek ya. Kalau prosedural itu diselesaikan dalam bentuk prosedur ya. Sedangkan objek itu metode dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Nah, kemudian program merupakan berurutan instruksi ya, struktur. Program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana, sedangkan di objek ya, objek-objek dalam pedo bersifat aktif ya. Nah,
Kemudian fokus utama pada prosedur dan metode itu pada pemrograman terstruktur ya. Kemudian metode dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data ya, datanya bersifat pasif. Sedangkan di pemrograman berbasis objek, ini cara pandangnya program bukan merupakan urutan-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama dengan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi objek itu bisa digunakan kembali kalau menggunakan pemrograman berbasis objek ya. Nah, yang pertama yang mengidentifikasi compiler, interpreter dan editor ya. Compiler adalah sebuah perangkat lunak software yang menerjemahkan kode sumber source code sebuah program komputer ke dalam kode objek kode atau file biner. Jadi compiler menghasilkan file baru ya, file objek atau file biner dari file kode sumber sini. Nah, tahapan-tahapan kompilasi di sini bisa dilihat ya. Secara umum tahapannya dapat dilihat pada gambar 1.2 di sebelah kanan. Membaca shortcode yang pertama ya, membaca shortcode program yang ditulis dari memori komputer, kemudian mengubah shortcode tersebut menjadi objek ya, kemudian menyembunyikan link objek kode dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Itu tahapan-tahapan kompilasi. Nah, ini prosesnya kompilasi ya, bisa dilihat di gambar 1.3 sebelah kiri. Nah, mulai dari editor atau IDE ke prosesor, kemudian compiler, kemudian linked, kemudian loader, CPU dan menghasilkan output ya. Nah, kemudian urutan kode program yang akan dieksekusi seperti pada gambar 1.4 ya. Ini ya, editor, file, compiler, ada class file, ada virtual machine ya. Kemudian memanggil library file dan bisa running program. Nah, selanjutnya di kegiatan belajar 2 ini akan membahas tentang instalasi program Java di sini ya. Bagaimana proses instalasi Java? Ya, di sini ada 2 bagian, yaitu instalasi Java dan pengaturan setting variabel sistem variabel dalam patch window ya. Kemudian persyaratan sebelum install Java ya, dibahas juga. Nah, kemudian selanjutnya untuk proses instalasi lebih detail, nah silahkan kalian baca BMP MC 4301 pemrograman berbasis desktop ya, modul 1 pada kegiatan belajar 2 halaman 1.19 ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas di sesi pertama ini. Nah, jangan lupa kalian pelajari modul 1 ya, MC 4301 pemrograman berbasis desktop. Kemudian jangan lupa isi juga diskusi ya, forum diskusi ya, silahkan kalian berdiskusi. Nanti saya sebagai tutor akan menilai diskusi yang kalian telah lakukan. Oke, selamat mempelajari modul 1. Terima kasih.